darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle, jungle. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle, jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Dennis Henry. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video kali ini saya akan membahas soal bagaimana sih cara memasukkan terumbu karang ke dalam akuarium. Ini sebenarnya video yang sudah diminta oleh teman-teman subscriber. Om, gimana sih cara memasukkan terumbu karang dalam akuarium air laut gitu. Nah, sekarang saya lagi mau masukkan terumbu karang baru. Saya punya 3 terumbu karang, yaitu ada Kelis, satu lagi ada sarang burung, ini sejenis akro, satu lagi adalah karang babut ya. Saya baru beli ini terumbu karangnya. Yuk kita lihat isinya apa aja. Nah, ini terumbu karangnya, ini ada, nah ini ada Kelis, ini nggak kelihatan nih ini sejenis frek ini ya, frek koral ya. Lalu ada ini, nah ini nih sarang burung nih, ini sejenis akro ya, tapi dia akro yang lebih kuat lah gitu. Parameter airnya sih ya di 1023 sampai 1026 lah ya ini. Terus dan wajib nih nitrat dan fosfatnya harus rendah ini. Dan suhunya juga antara 24 sampai ya 270 derajat, ini sejenis akro ya. Dan ini perlu floret yang kuat ya agar bisa berkembang lebih bagus. Jadi ditaruhnya di atas lah ini nanti ya. Terus satu lagi adalah ini adalah karang babut ya. Nah, ini nggak kelihatan ininya. Tapi
Nanti kita lihat isinya seperti apa. Yuk. Nah, sebelum kita masukkan ini ya ke dalam akuarium air laut, terumbu karangnya terlebih dulu harus kita aklimasi. Ingat ya, aklimasi bukan aklamasi. Kalau aklamasi itu mengambil keputusan secara bulat, secara aklamasi. Tapi ini aklimasi artinya penyesuaian suhunya. Kita letakkan aja di atas ini. Nah, oke. Nah, seperti gitu. Oh, tenggelam dia. Wow. Wah, ini agak berat nih, tenggelam nih dia. Lalu, wah repot nih. Wah, ini tenggelam nih, saya lupa nih, dia nggak dikasih rongga udara sini yang pada saat ininya ya, pada saat diikatnya ya. Jadi meskipun begitu masih tetap bisa diaklimasi ya. Kita taruh di dalam ini nih, kita taruh di dalam sama aja aklimasinya juga sama. Nah itu, nah gitu ya, nanti bisa tuh sama aja kok aklimasi di situ. Nah ini nggak tahu tenggelam apa ini. Kita cek dulu ya. Ah ini nih ngambang nih. Parah nih. Kurang nggak dikasih rongga tadi sama yang itu yang jualnya tadi. Nah itu kita aklimasi dulu. Aduh. Nah ini. Ya. Kita aklimasi selama paling 10-15 menit. Karena untuk menyesuaikan suhunya. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke, tadi sekitar 10-15 menit kita aklimasi dulu. Aklimasi ya, bukan aklamasi ya. Gitu. Anakku. Nah, sekarang kita ambil ininya, koralnya udah kita udah kita aklimasi. Lalu taruh di Denis, tadi sayangnya. Yuk. Nah, taruh di sini biar nggak berantakan airnya nih. Lalu juga yang di sini kita ambil juga. Tadi udah aklimasi juga. Suhunya udah sama supaya nggak berantakan. Taruh di sini nih. Terus lalu juga. Nah ini koralnya. Ini karang babut ya. Nah penting bagi kita untuk sebelum kita taruh koral ini, kita sudah pastikan ini akan kita taruh di mana lokasinya, karena disesuaikan juga dengan tempatnya ya. Karena kalau misalnya kita taruh nggak sesuai dengan tempatnya, kadang-kadang bolak-balik, jadi malah bikin susunan nanti levelnya jadi rusak lah. Kalau susunan levelnya jadi runtuh atau apa gara-gara salah taruh, ya itu yang mungkin agak bahaya ya. Sekarang kita iya sayang. Nah sekarang kita buka Denny. Ayah di luar loh tadi, Denis. Aduh. Aduh anak. Maaf ya teman-teman ya, ada anak. Nah ini namanya sarang burung ya. Ini sejenis akro dan dia butuh floret yang tinggi dan juga sinar yang kuat ya. Jadi kita taruh di bagian atas. Ya, kita taruh. Nah, karena ini taruh ini kan. Taruh bagian atas, kita tutupkan. Nah, ini bagian atas di sini. Nah, taruh di kira-kira daerah di sini nih kan. Floret yang ini anak ini kita panjat. Nah. Aneh tempatnya ya. Tidak deh. Oke, terus yang ini. Nah ini babut ya. Babut ini nanti kita taruh di paling bawah.
Oke. Lalu nah ini frek ya. Nah ini kita taruh di pasir, di pasirnya. Ini ada tempat yang paling itu karena itu harus kita betulan lagi karena melayang tadi ya. Kita tunggu dulu. Sorry ini karena akuariumnya terlalu tinggi ya, jadi kurang, jadi agak sulit kalau untuk naruh ini ya, naruh. Nah posisinya pas, tapi kayaknya ini masih ini deh, masih problem deh yang itu deh. Kayak itu saya taruh di yang di bawah ini. Nah ini. Nah di sini nih. Ya. Masih dapat floretnya tuh di situ. Nah. Kurang taruh ya. Oh, kurang ke situ. Ini taruh di sini. Ya. Ya. Nah, perfect tuh. Itu saya taruh di situ karena dia masih dapat floretnya ya, dari apa namanya, dari wave maker ke situ. Jadi cuma kalau ini saya nggak tahu nih apakah nanti akan sting dengan si jeruknya ya atau enggak gitu. Ini kayaknya ini udah kepenuhan itunya, terumbu karangnya nggak ada tempat lagi, udah full banget. Nggak tahu mau taruh di mana lagi terumbu karangnya nanti. Ini udah full. Dan kayak sepertinya saya tidak akan nambah terumbu karang lagi karena ini sudah cukup banyak ya. Ini tadi nggak jadi saya taruh atas karena ternyata secara estetika kurang bagus, juga jelek juga ininya. Dan ini saya taruh di tengah gitu dan alhamdulillah masih bisa lah, itu masih bagus, masih dapat floret dari ininya, dari wave makernya. Karena yang kalau sejenis akro ini floretnya harus tinggi dan cahaya juga harus kuat gitu. Oke, nih sekitar 15 menit setelah terumbu karang dimasukkan ke dalam akuarium laut saya. Ini kelihatannya karang babutnya udah mulai mekar. Terus nakalisnya juga tuh warnanya bagus, merah agak hijau-hijau. Dan ini nah itu dia sarang burung sejenis Acropora, tapi dia lebih middle ya, perawatannya nggak seperti Acropora atau Montipora lainnya. Dan saya letakkan di situ tuh masih dapat floretnya ya dari wave maker. Nah cuma memang di dekatnya situ tuh ada ini jeruk putih ya, dan di atasnya itu ada batu hiu ungu sama batu hijau. Tapi rasanya sih ini kemungkinan ini nggak masalah kalau terjadi sting ya. Dan ini penampakan akuarium laut saya ya, setelah umur sekitar 2 bulan lebih nih, dan ini masih sehat-sehat terumbu karangnya. Dan lihat itu makin mekar terumbu karangnya juga. Nah saya kaget ini yang di belakang tuh karang anemon tuh sampai sepanjang itu, selebar-lebar sepanjang itu ya, sampai tentakelnya kemana-mana, sehingga membuat si jamur itu juga menghindari dari si tentakelnya si karang anemon. Sama itu juga karang kuku juga tentakelnya kemana-mana itu sampai ke ini ya, sampai ke si jamur, sehingga si jamurnya harus ngalah, dia harus menekuk badannya. Dan ini yang saya agak ngeri nih, ini nih yang saya khawatirkan. Ini kolang kaling nih, itu udah nyentuh ke cendol hijau,
Kalau cendol hijau sama cendol putih sih sentuhan nggak masalah ya, nggak jadi soal. Tapi ini apa agak ngeri juga nih. Ini agak ngeri juga nih, si cendol hijau dengan si kolang-kaling itu sudah saling sting dan kelihatan banget itu yang kalah adalah si cendol hijaunya, dan stingnya si kolang-kaling ini termasuk cukup ini ya, cukup keras ya, sehingga membuat terumbu karang lain juga itu bisa mati gitu kan. Nah itu juga stingnya si kolang-kaling itu sudah nyampe ke poli matahari ya, sudah nyampe ke poli matahari. Itu bisa dilihat tuh yang kena stingnya tuh sudah berubah warna. Nah itu kalau dilihat tuh yang stingnya sudah berubah warna, dan rasanya nih kalau akan lama-lama terus mungkin si poli mataharinya juga akan kalah dengan si kolang-kaling nih. Kolang-kaling termasuk jenis terumbu karang yang paling bahaya stingnya ya, paling kuat. Nah ini juga saya update lagi, ini otak merah saya itu cukup bagus ya, mekar ya. Dulu beli ini masih kecil banget, dan di belakangnya ada polip ya, polip apa ya, polip hijau itu. Dan juga itu juga ini terumbu karang yang baru juga, sekitar mungkin ya 3 harian 4 harian. Dan ini si otak hijau ini juga masih mekar, masih bagus. Nah ini otak multi ya, multi ini malah beli di Babe Jujun juga bagus. Ini apa termasuk sehat ya. Lihat itu makin besar dia. Nah ini Virgunnya juga masih awet, masih sehat juga. Dan di belakang itu ada polip juga, polip pasir ya. Itu juga deketan juga sama si donat hijau. Ini donatnya udah gede banget ini. Gede banget asli. Terus nah ini ikannya pada ngumpul di sini ya. Nah itu di belakang ada blastonya tuh waktu itu kecil banget, sekarang blastonya udah makin mekar, makin besar itu. Artinya tuh akuarium laut di sini tuh sangat sehat ya. Dan ini juga si donat ya, donat deh. Ini si otak ya, otak hijau multi ini juga masih sehat. Nah ini juga si otak merah juga besar juga. Dan udah ngembang, ini sehat banget. Dan ini sinarina nih termasuk sinarina paling kuat ya, karena udah pindah-pindah akuarium dari akuarium pertama saya ke sekarang akuarium yang baru. Dan belakang itu ada blasto juga makin besar. Itu udah dulu nggak sebesar itu gitu, karena di kolong sana tuh itu poli matahari ya. Saya waktu mau taruh di agak gelap situ, tapi ternyata jatuh, akhirnya diakal-akalin malah masuk ke sana, ke ujung sana tuh poli matahari ya, tuh yang warna kuning itu tuh, warna oranye itu. Dan akhirnya udah masuk situ, biarkan di situ aja lah gitu kan. Dan ini ada sinarina hijau nih juga, ini masih sehat ya. Dan ini juga nih yang otak multi juga masih sehat banget juga. Dan ini udah dempetan sama si poli pasir ya. Jadi dempetan, tadinya agak jauh posisinya, sekarang udah makin besar dan berdempetan dengan si poli pasir. Ini kayaknya udah sesak banget dah terumbu karang saya nih di akuarium saya. Oke, soal ikan-ikannya memang ada beberapa ikan yang akhirnya saya tarik dari sini, terutama angel ya. Saya tarik dari akuarium saya karena ternyata setelah saya kasih makan, ternyata tetap aja masih makanin si terumbu karang, terutama donat sama otak dimakanin terus sama si angelnya. Dan ya akhirnya saya tarik lah ikannya. Dan ini nih obat hiunya juga makin mekar saja nih ya. Oke teman-teman, itu dulu video dari saya. Semoga video ini berguna buat teman-teman yang mau memelihara akuarium air laut dengan terumbu karang dan serta ikan hiasnya. Semoga video ini berguna buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dan yang sudah menonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa kasih komen jika teman-teman punya masukan terhadap video ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle.